Halo sahabat akuntansi, kembali lagi di Accounting Podcast. Suaranya akuntansi. Oke, pada kesempatan kali ini aku udah bersama dua narasumber kita dari BP21 dan BP23. Tentunya aku akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada Kak Ainun. Halo Kak Ainun. Dan ada juga Kak Noval. Halo Kak Noval. Tentunya pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan aku tanyain kepada kakak-kakaknya, dan tentunya bakal dijawab, dan jawabannya akan menjadi motivasi, bahkan pengalamannya bakal menjadikan untuk teman-teman pembelajaran ke depannya. Oke, pada kesempatan kali ini pertanyaan pertama untuk Kak Ainun nih, kan udah BP21. Gimana nih perasaannya selama menjadi bagian dari akuntansi di Universitas Bung Hatta? Kebetulan kan aku udah semester 7 kan ya. Yeah. Jadi selama aku menjalani mahasiswa akuntansi ini kayak enjoy aja sih, nggak yang kayak semenakutkan kata orang, oh akuntansi itu ketemunya sama angka-angka terus gitu kan, dikit-dikit. Enggak loh, kita tuh cuman belajar babat aku, kita belajar teori yang pasti itu tuh bakal hasilnya tuh pasti. Jadi kita nggak karangan-karangan gitu, kita juga nggak belajar ekonomi sekarang aja, kita belajar ekonomi di masa yang akan datang. Terus kebetulan aku dari jurusan IPA juga kan. Nah aku tuh emang benar-benar dari awal aku nggak pernah belajar akuntansi. Jadi dosen-dosen akuntansi di Bung Hatta ini baik, sabar-sabar banget. Jadi dia mau ngajarin kita dari nol. Nah nih teman-teman yang dari jurusan apapun, baik itu IPA atau IPS, tentunya di Universitas Bung Hatta bakal gampang banget ya Kak ya, bakal dimudah dan bakal diajarin sampai bisa nih oleh dosen-dosennya, dan tentunya atas kemauan kita juga ya Kak ya untuk belajar. Nah ini sekarang untuk Bang Noval. Nah dari Noval sendiri itu kan baru BP21 ya, baru punya adik nih, adik dari Mas Yosno barunya. Nah, bagaimana sih perasaan dan pengalamannya selama bergabung di Universitas Bung Hatta, khususnya di jurusan akuntansi? Pengalaman saya selama kuliah di Universitas Bung Hatta termasuk jurusan akuntansi, saya mendapatkan pengalaman yang cukup buat saya itu. Saya mikirnya dulu kayak masuk akuntansi itu cuman kayak apa tentang uang tentang dalam ini, misalnya pelajaran itu tuh bukan cuma uang tapi banyak juga dipelajari di akuntansi. Oke, karena basicnya kita memang ekonomi banget ya. Jadi tidak hanya perhitungan jurnal atau laporan aja, tapi kita juga memahami tentang ekonomi, baik itu di negara kita maupun di negara lain, sehingga kita emang memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaannya sama nih untuk Kak Ainun dan Bang Noval. Hal yang membuat kaget atau yang membekas selama menjadi bagian dari akuntansi, tentunya ini pada awal-awal nih, atau sudah ada pengalaman yang benar-benar wah, akuntansi yang aku bayangin nggak kayak gini nih gitu. Gimana tuh Kak Ainun dulu ya? Aku pernah kaget sih waktu itu awal-awal kuliah. Aku tuh nggak pernah sama sekali pakai kalkulator. Jadi pas dosen pengantar aku itu kan Bu Reski ya. Nah ibu tuh sistemnya tuh kayak dia ngasih soal cerita, terus nanti siapa yang cepat dapat poin keaktifan. Nah aku tuh agak lamban di kalkulator, kok orang bisa cepet-cepet ya gitu kan. Soalnya kalau di kalkulator tuh kan nggak ada apa komanya, nolnya kan. Jadi kita ngitungin satu-satu, wah udah berapa ini, 1.000 apa 10.000 gitu kan. Cuman karena sekarang udah semester 7 ya, udah 3 tahun berlalu tuh kayak pakai kalkulator tuh easy lah gitu, nggak sesulit yang pas baru-baru. Udah secepat itu ya sekarang ya Kak ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, kalau Bang Noval gimana nih? Yang paling membekas selama menjadi mahasiswa di Universitas Bung Hatta jurusan akuntansi?
itu ketika kan kalau jam sama Pak Nur juga tuh sama dosen tuh kan ada kayak yang cepat yang bisa itu langsung tangan gitu kan. Semenjak, terus Noval sering kayak langsung tangan gitu kan langsung jawab. Jadi semenjak itu bapak tuh kayak notice itu ke Noval kayak minat bisa minat Berarti ya keaktifannya ya poinnya di sini, bagi kita yang aktif di kelas otomatis dosen selalu ingat kita. Nah, dan imbasnya itu lebih baiknya ke depannya bakal gampang dan tentunya nilai kita juga bakal lebih bagus biasanya. Dan itu tidak luput dengan usaha kita selama kita berkuliah di Universitas Bung Hatta. Oke, udah 2 pertanyaan kita lewati. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kesan selama menjadi bagian dari akuntansi. Nah, kesannya nih Kak, apakah ada duka, suka, cinta, dan bagaimanapun apakah ada selama menjadi mahasiswa Universitas Bung Hatta jurusan akuntansi? Kalau untuk aku kesannya tuh banyak banget sih, mulai dari kita kayak dulu tuh teman kita cuman kampung lah ya, kayak cuman Dari kota daerah kita ya. kota kita aja. Tapi pas kita kuliah ini kita ketemu sama orang-orang yang udah jauh lah pergaulannya, dari provinsi ini gitu banyak. Apalagi dukanya agak berduka sedikit ya, soalnya sekarang udah semester 7, jadi bakal Ntar lagi, sendiri-sendiri nih, ya. bisa-bisa. Ntar Jadi lagi juga mau iya, selesai ya. jadi mulai kerasa feel-nya. Gitu. Nah gitu guys, kalau kita udah berteman, udah menikmati, enjoy, kalaupun mau selesai pun rasanya pengennya lama-lama Iya. gitu. Tapi emang wajibnya emang tepat waktu tamatnya ya Kak waktu. ya. Oke. Nah kalau Bang Noval gimana nih? Ada kesan selama menjadi bagian dari akuntansi? kesan saya sama di akuntansi itu kayak bertemu teman-teman dari berbagai daerah, contohnya kan dari Jambi, dari Payakumbuh gitu kan, kayak berteman gitu kan. Dulu sebelum PPKMB kita juga pernah ketemu lewat lewat kayak bertemu sebelum PPKMB kayak apa ya, kayak obligasi tanggung gitu ketika kita bertemu. Terus pas dari kelas kayak oh ini dia mah ya sanggup berteman gitu. Berarti lebih ke pergaulan ya. Yang awalnya cuman pasti temannya yang satu sekolah aja, sekarang udah berbagai sekolah gabung di Universitas Bung Hatta. Dan tidak hanya dari Jambi teman-teman, di Universitas Bung Hatta ada malah yang dari Papua, Ya, dari NTT. Jadi luar biasa sekali keberagamannya. Bahkan Bung Hatta ini kayaknya udah jadi Indonesianya mini gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali jawaban dari kakak-kakak kita. Tentunya bagi teman-teman, jangan takut untuk berteman asal bisa memilah, dan jangan takut untuk menjadi mahasiswa baru karena semuanya akan kita lalui, baik itu sendirinya, bersama teman-temannya. Intinya tahu nih penempatan dirinya di mana gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, sudah nggak terasa kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Selama di dunia perkuliahan, sudah adakah mengalami pertemanan yang tidak sehat yang bisa mempengaruhi kehidupan perkuliahan? Contohnya ya temannya pemalas sehingga kita juga malas gitu. Nah, dalam konteksnya itu mengganggu perkuliahan ya, bukan teman yang tidak sehatnya narkoba atau apa-apa gitu. Oke, gimana nih Kak Ainon? Aku pernah ngalamin sih, kayak itu juga pesan buat mama-mama baru, itu pilih teman yang bisa bakal kayak nunjukin kita kalau kita nggak tahu pelajarannya gitu. Tapi jangan cari teman yang buat nyali tugas, jangan biasain dari awal kita kuliah itu nyali tugas, karena nanti pas kalian udah semester akhir kalian tuh bakal kehilangan teman satu-satu, jadi kalian bakal kaget ketika kita nggak tahu apa-apa nih gitu. Dan aku nih juga pernah punya pengalaman punya teman yang kayak hobinya tuh nyalin aja gitu, kan kita capek nyari, dia tuh nyalin aja kan kesal gitu. Jadi jangan kayak gitu ya maba-maba. Sebenarnya bukan hitung-hitungan ya Kak ya, Bukan. cuman mau memberikan Iya. kesempatan agar sama-sama bisa gitu dalam hal perkuliahannya. Nah, bagi teman-teman jangan pintar nyonteknya aja, tapi pintar nyari isinya gitu ya. Catat nih, catat note dari Kak Ainun. Nah, kalau Bang Noval gimana nih? Kalau dari Nova itu sejauh ini Kak belum pernah ketemu yang gituan, tapi malah Nova yang kayak yang kawan pemalas kayak Nova beri dorongan kayak ayo sama-sama kita ngerjain cara kalau nggak bisa yuk kita gitu.
Oke, berarti Bang Novalnya sebagai support system temannya, dia yang ngajakin teman-temannya biar gak malas guys. Jadi untuk teman-teman sahabat akuntansi, ambillah baiknya dari cerita ini dan buanglah buruknya. Tentu dalam setiap kegiatan pasti ada negatifnya, namun negatifnya yang kalau tidak terlalu besar harap bisa dimaklumi ya kak ya. Dan bagi teman-teman yang baru masuk perkuliahan, dunia itu sangat luas karena berbagai kalangan ada di dalam kampus ini. Dan hati-hati dalam berteman karena teman pun bisa menjadi musuh untuk kita sendiri dan penghalang untuk kita bisa sukses. Nah, tetap fokus, tetap semangat, dan tentunya jangan lupa tungguin lagi nih episode selanjutnya di Accounting Podcast karena kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Nah, untuk Bang Noval, Kak Ainun, terima kasih udah bersama kita pada siang hari ini. Dan tentunya tetap selalu di Accounting Podcast, suaranya akuntansi. Dadah.